Halo semuanya, selamat datang di video tugas sekolah kami. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah proyek web yang bertema mobil. Kami memilih tema mobil karena dunia otomotif terus berkembang sangat menarik untuk dijelajahi. Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana kami merancang halaman web menggunakan HTML, style CSS, dan JavaScript untuk menampilkan berbagai informasi menarik tentang mobil. Indeks HTML, yaitu di situ satu ada header. Bagian ini berisi navigasi untuk mengakses halaman utama, kotak, dan informasi lainnya. Kedua ada carousel. Ini adalah fitur utama dari website kami yang menampilkan berbagai mobil dengan gambar yang deskripsi. Ada thumbnail. Di bagian ini kami menampilkan gambar mini beberapa mobil dengan keterangan, memberikan informasi tambahan tentang setiap mobil secara singkat. 4. Navigasi arrow. Tombol navigasi di bagian bawah carousel untuk memudahkan pengunjung beralih antara item. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan style.css. Di sini kita memiliki tag reset default styles, yaitu gunanya untuk menerapkan margin dan padding 0 serta mengatur box sizing ke border box untuk semua elemen. Dan yang kedua ada body style. Body mengatur font dasar, area, warna latar belakang, dan warna tag. Ini adalah pengaturan dasar. Dan container mengatur lebih maksimum konten dengan sentralisasi dan padding untuk memberikan ruang di sekitar isi. Terus yang keempat ada navbar style. Navbar gunanya untuk menetapkan gaya untuk bilah navigasi termasuk warna latar belakang, padding, dan posisi tetap di atas halaman. Dan ada navbar UL dan navbar ULLI yang gunanya untuk mengatur gaya untuk daftar navigasi dengan menampilkan item dalam baris dan memberi jarak antar item. Dan yang kelima ada profil section. Profil gunanya memberikan perspektif 3D untuk efek kedalaman pada bagian profil. Dan profil image menyediakan gaya untuk gambar profil dengan ukuran bentuk bulat dan efek hover yang memperbesar gambar serta menambah bayangan. Dan yang keenam ada tipografi yang H1, .name, .job title, dan P untuk mengatur ukuran, warna, dan margin teks untuk memberikan hierarki dan keterbacaan yang baik dalam konten. Dan yang ketujuh ada call to action button, yaitu .cta button, gunanya untuk mengatur gaya tombol ajakan bertindak termasuk warna latar belakang, warna teks, padding, dan efek hover yang untuk menarik perhatian pengguna. Dan yang kedelapan ada responsive design. Responsive design yaitu media max width 768 px, gunanya untuk menggunakan media untuk menyesuaikan tata letak ukuran pada elemen pada perangkat dengan lebar layar kecil, memastikan pengalaman pengguna yang baik di berbagai perangkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hit terdapat meta charset sama dengan kutip 2 UTF-8 yang memastikan teks ditampilkan dengan encoding UTF-8. Tag meta name sama dengan kutip 2 viewport kutip 2 mengatur skala tampilan utang untuk perangkat mobile agar halaman terlihat lebih baik di layar kecil. Buka kurung title, tutup kurung, menetapkan judul halaman sebagai kutip 2 neutral JDM car. Buka kurung link rel sama dengan kutip 2 style sheet kutip 2 tutup kurung, menghubungkan file CSS eksternal bernama style CSS yang digunakan untuk styling halaman. Navbar. Buka kurung nav class sama dengan kutip 2 navbar kutip 2 tutup kurung, membuat bagian navigasi dengan kelas buka kutip 2 navbar kutip 2. Di dalamnya ada buka kurung full tutup kurung yang berisi 3 buka kurung li tutup kurung, masing-masing dengan ahref sama dengan kutip 2 pagar kutip 2 untuk membuat link navigasi. Titik 2 kutip 2 home kutip 2 untuk halaman utama, kutip 2 about kutip 2 untuk informasi tentang situs atau pemiliknya, kutip 2 kontak me kutip 2 untuk halaman kontak bagian profil. Buka kurung div class sama dengan kutip 2 profile
kutip 2 tutup kurung menciptakan area profil dengan kelas kutip 2 buka kurung img src sama dengan kutip 2 supra 3 titik jpg kutip 2 menampilkan gambar dengan file supra 3 titik jpg menggunakan teks alternatif jdm cars dan kelas profil min img untuk styling. Buka kurung h1 tutup kurung sport buka kurung span kelas sama dengan kutip 2 name kutip 2 tutup kurung cars kutip 2 garis miring span tutup kurung buka kurung garis miring h1 tutup kurung membuat heading besar bertuliskan sport car, di mana cars memiliki kelas name untuk styling khusus. Buka kurung p kelas sama dengan kutip 2 job title kutip 2 tutup kurung web developer buka kurung garis miring p tutup kurung menampilkan teks web developer sebagai informasi pekerjaan. Buka kurung p tutup kurung berikutnya deskripsi singkat tentang halaman web ini menyebutkan eksplorasi koleksi mobil dan proyek yang dimiliki. Buka kurung a have sama dengan kutip 2 car.html kutip 2 tutup kurung membuat tombol atau link ke halaman cars.html dengan teks cars dan kelas cta min button untuk tampilan khusus tombol ajakan. Buka kurung call min to min action tutup kurung. Saya akan menjelaskan car style CSS. Yang pertama ada satu font dan tampilan. Menggunakan font Poppin dari Google, font memberi tampilan modern, latar belakang hitam dan teks abu-abu terang menciptakan kontras elegan. Yang kedua ada carousel, komponen utama desain gambar besar yang menutupi layar. Pengguna dapat menavigasi antar gambar dengan tombol navigasi. Gambar disetar responsif menyesuaikan berbagai perangkat. Yang ketiga ada animasi halus. Teks dan tombol dalam carousel muncul dengan animasi lembut dari bawah dengan efek blur dan opasitas yang perlahan meningkat. Yang keempat ada thumbnail. Thumbnail gambar di bawah carousel memberikan perhatiin jauh gambar lain memudahkan navigasi. Kelima, ada tombol navigasi. Tombol bulat di sisi carousel memudahkan navigasi antar gambar dengan efek hover yang menarik. Keenam, ada desain responsif. Desain dioptimalkan untuk berbagai perangkat dengan penyesuaian ukuran teks dan tata letak untuk layar kecil. Jadi kesimpulannya, desain ini menggabungkan animasi halus, tampilan modern, dan navigasi intuitif untuk pengalaman visual yang interaktif dan responsif. Saya akan menjelaskan bagian dari JavaScript. 1. Deklarasi pengambilan elemen. Next.dom mengambil elemen HTML dengan ID next dan menyimpannya dalam variabel next.dom. Elemen ini merupakan tombol next untuk menggeser gambar ke depan. Prep.dom mengambil elemen HTML dengan ID prep dan menyimpannya dalam variabel prep.dom. Ini adalah tombol propios untuk menggeser gambar ke belakang. Carousel.dom mengambil elemen dengan kelas carousel. Elemen ini adalah kontainer utama yang membungkus seluruh carousel. List item.dom mengambil elemen dengan kelas list yang merupakan ciri dari carousel. Elemen ini berisi semua item yang akan digeser dalam carousel. Thumbnail.dom mengambil elemen dengan kelas thumbnail yang ada di dalam carousel. Elemen ini berisi gambar thumbnail untuk setiap item dalam carousel. 2. Menambah event listener untuk tombol next dan propius. Next.dom on click menambah fungsi source leader next ke next.dom. Ketika tombol next diklik, fungsi source leader akan dipanggil dengan parameter next. Prep.dom on click menambah fungsi source leader prep ke prep.dom saat tombol propius diklik. Fungsi source leader akan dipanggil dengan parameter prep. 3. Menentukan waktu otomatis dan fungsi timeout. Time running menyimpan waktu dalam milidetik 3000 sama dengan 3 detik yang menentukan durasi animasi ketika carousel bergeser. Time auto next menyimpan waktu dalam milidetik 7000 sama dengan 7 detik yang mengatur interval waktu otomatis untuk berpindah ke item berikutnya. Run timeout, variabel yang akan digunakan untuk menyimpan ID timeout dari animasi bergeser. Run auto run mengatur interval pertama agar carousel otomatis berpindah ke item berikutnya setelah time auto next 7 detik. Fungsi ini secara otomatis mengklik tombol next. 4. Fungsi source leader. Item leader mengambil semua elemen dengan kelas item yang ada dalam list yang merupakan gambar utama dari carousel. Item thumbnail mengambil semua elemen dengan kelas item di dalam thumbnail yaitu gambar thumbnail. Menggeser carousel berdasarkan arah next atau prep. Mengambil elemen pertama dari item cylinder dan item thumbnail kemudian memindahkannya ke akhir daftar dengan append child. Ini akan memberikan efek perpindahan ke depan. Menambahkan kelas next pada elemen carousel DOM mengaktifkan animasi perpindahan ke depan. Mengambil elemen terakhir dari item slider dan item thumbnail menggunakan position last item. Menggunakan prepend untuk memindah elemen terakhir ke posisi pertama, memberikan efek perpindahan ke belakang. Menambahkan kelas prep ke carousel DOM untuk mengaktifkan animasi perpindahan ke belakang.
Mengatur timeout untuk menghapus kelas animasi. Clear timeout, run timeout, menghapus timeout sebelumnya untuk memastikan kelas animasi next atau prep dihapus pada waktu yang tepat. Run timeout membuat timeout baru untuk menghapus kelas next atau prep setelah time running 3 detik, sehingga animasi akan berakhir setelah durasi ini. Mengatur timeout untuk pindah otomatis ke item berikutnya. Clear timeout, run auto run menghapus timeout otomatis sebelumnya agar interval otomatis hanya berjalan setelah pengguna berhenti mengklik. Run auto run mengatur timeout baru untuk mengklik tombol next lagi setelah time auto next 7 detik, membuat carousel bergerak otomatis setiap 7 detik. Oke, yang tadi adalah terakhir dari penjelasan-penjelasan proyek web yang telah kami buat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.